Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala bihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kembali kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Masih diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah kesehatan kita semua. Malam ini kita sama-sama akan tadabbur satu surat pendek saja, dan insya Allah sudah hafal suratnya, surah Al-Ma'un ya. Sudah hafal Pak ya Al-Ma'un? Ada yang nggak hafal Al-Ma'un? Insyaallah hafal semua lah. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yukadzibu bid-din. Alladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. الذين هم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماء.
Aitalladzi yukadzibu biddin. Ara'aita ay hal araftahu. Ara'aita, tahukah kamu? Itu ara'aita itu, tahukah kamu? Alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan apa ad-din? Agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Surah ini diawali dengan pertanyaan, akan tetapi pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban, karena Allah sendiri yang menjelaskan kemudian. Pertanyaan ini untuk menimbulkan rasa ingin tahu. Tahukah kamu? Orang yang mendustakan agama. Ad-din yang dimaksud di sini, agama itu adalah sawabullahi wa iqabuhu yaumal qiyamah. Nah, yang dimaksud ad-din yang diterjemahkan dengan agama di ayat ini adalah pahala dari Allah serta siksanya di hari kiamat nanti. Jadi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yakni yang mendustakan adanya pahala di sisi Allah? Begitu maksudnya. Nah, mendustakan dalam arti tidak percaya atau bersikap seperti orang tidak percaya. Nah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ayat ini, atau kita lanjut jawabannya dari Allah apa ya? Siapa sih ini orang yang mendustakan agama ini? Fadzalikal ladzi yad'un yatim. Maka orang yang mendustakan agama itu adalah siapa? Orang yang yad'ul yatim. Apa artinya? Menghardik anak yatim, mengusir anak yatim, bukan menyayangi, membantu, menyantuni, malah mengusir. Nah, ada beberapa keterangan terkait ayat ini, bahwa ayat ini turun di Mekah, turun tentang, ada yang mengatakan terkait dengan sosok yang bernama As bin Wa'il, Al-As bin Wa'il. Termasuk juga ada yang mengatakan ya bisa tentang dia seorang diri atau memang keseluruhannya ya, tentang orang-orang yang angkuh dan sombong dari kalangan Quraisy. Walid bin Al-Mughirah yang juga disebut itu di surah Al-Muddathir. Al-Walid bin Al-Mughirah bukan hanya sosok walidnya, bahkan anak-anak keturunannya itu termasuk orang-orang terkenal, tenar. Bahkan keluarga Al-Walid itu digelari sebagai Rihanatu Quraisy, kembangnya Quraisy. Harum namanya di kalangan orang-orang Quraisy. Tidak ada yang tidak mengenal Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Orang kaya, tetapi juga termasuk tokoh masyarakat. Nah, tapi sombong. Maka tidak ada kemuliaan di sisi Allah karena kekayaannya, karena ketenarannya.
Nah, maka Allah menurunkan ayat ini untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu bukan hal yang baik. Al-Walid bin Mughirah wa adrabihim, serta yang sebangsa mereka, min utati Quraisyin wa kufariha, di antara orang-orang sombong kalangan Quraisy dan orang-orang kafirnya, termasuk pimpinan Quraisy yang bernama siapa? Siapa pimpinan Quraisy itu waktu zaman Nabi saat itu? Abu Sufyan, ya, kan Abu Jahal, Pak. Abu Sufyan pimpinannya itu, ya, yang kemudian sebelum Futuh Hindun tuh, yang membelah dadanya Hamzah paman Nabi, lalu mengambil jantung Hamzah itu dan memakannya, saking bencinya sama Hamzah. Itu istrinya Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan itu konon punya kebiasaan menyembelih unta. Itu, jadi suka pesta dalam bentuk penyembelihan, menyembelih unta. Nah, saat itu ada orang anak yatim datang meminta, bukannya dikasih, bukannya diberikan sebahagian dari sembelihan itu, malah diusirnya anak yatim itu dengan tongkatnya. Nah, maka turunlah ayat ini. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, gitu. Nah, walaupun ayat ini secara khusus turun tentang mereka, orang-orang yang sombong yang disebutkan namanya tadi, walaupun sebab turun ayatnya khusus, akan tetapi hukum yang terkait dan terkandung di dalamnya bersifat umum. Ya, kekhususan sebab itu tidak akan membatasi makna ayat, bahwa ayat ini hanya berlaku untuk mereka. Tidak, karena di ayat tidak pernah kamu orang yang mendustakan agama, oh itulah dia si As bin Wa'il, itulah dia si Al-Walid bin Mughirah, itulah dia Abu Sufyan. Tidak, tapi yang disebut apanya? Perbuatannya, kan, sifatnya, perangainya. Yang bagaimana yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka ayat ini berlaku umum. Jadi kalau tokoh-tokoh Quraisy tadi, sekalipun mereka kaya, sekalipun mereka itu termasuk orang-orang yang tenar, populer di kalangan kaumnya, dihormati, disegani, tetapi karena kesombongannya dia dianggap mendustakan agama, dianggap mendustakan akan adanya kebangkitan di akhirat, di mana nanti akan dibalas setiap perbuatan, ada pahala, ada siksaan Allah. Mengusir anak yatim, salah satunya itu ya, salah satunya itu. Jadi ara'aita ya rasulana alladhi yukadzibu biddin, maknanya, tahukah engkau wahai rasul kami, orang yang mendustakan agama? Apa itu? Wahuwa al-jaza'u fil akhirah, yaitu yang dimaksud agama di sini adalah balasan di akhirat nanti, alal hasanati was sayyiat, baik balasan terhadap kebaikan dan juga balasan setiap perbuatan buruk. Fahuwa dzakal ladzi yad'ul yatim, maka itulah dia
yang suka menghardik anak yatim, ayyadfa'uhu bi'anafin an haqqih, yaitu yang menolak dengan kasar anak yatim, tidak mau memberikan haknya, wala yu'ti lahu, karena sebab memandang rendah, memandang hina, memandang remeh si yatim itu. Hati-hati ya, walaupun di sini disebutnya yatim, berarti kalau mengusir yang bukan yatim tidak apa-apa. Ya bukan begitu juga ya. Tidak demikian, karena yang disoroti itu adalah perilaku sombongnya, tidak mau memberi dan memandang rendah. Nah kan salah satu pengertian sombong itu adalah ghamtun nas ya, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain, memandang rendah orang lain, itu orang sombong. Wa takabburan alaihi, serta karena sebab takabur terhadap si yatim itu, ini salah satunya ini sikap yang dibenci oleh Allah. Artinya kalau begitu ya, kalau ingin agama dianggap mendustakan agama adalah siapa mereka? Siapa mereka? Kullu zalimin mani'in lil haqqi la yarham wa la yashfaq. Maka kesimpulan dari ayat ini, masih ada lagi nanti kan sifatnya wala yahuddu. Nah sebelum ke situ, pengertian umumnya berarti bahwa dianggap mendustakan agama adalah setiap orang yang zalim. Yang bagaimana sifatnya? Yang menolak dan tidak mau memberikan hak orang yang membutuhkan, tidak memiliki belas kasihan, tidak rahmat, tidak memiliki belas kasihan. Kenapa? Iz lau amana bil jazai fid daril akhirah la'amila laha bitarki syarr wa fi'lil khair. Sebab jika saja orang itu yakin dan percaya baik dan meninggalkan perilaku buruk seperti itu ya. Jadi orang-orang yang saat ini di dunia dia kaya tapi pelit, tidak mau berbagi, itulah orang yang zalim. Itulah dia orang yang dianggap mendustakan agama, dianggap tidak percaya bahwa nanti itu ada akhirat. Setiap kebaikan akan dibalas, setiap keburukan pula akan dibalas. Ketika enggan untuk memberi, takut uangnya banyak tetapi tidak mau membantu orang. Jangan boros-boros, takut krisis nanti. Kita nggak punya duit gimana? Udah biarin aja orang lain duluan yang ngasih. Misalnya begitu alasannya. Bisa jadi kan ada yang begitu saat ini. Dalam situasi seperti sekarang ini, di mana banyak orang yang usaha terjadi krisis ekonomi karena sebab pandemi ini, bisa jadi orang yang pelit menjadi orang yang bakhil, tidak mau berbagi. Itulah dia yang dikategorikan zalim. Karena kalau kullu zalim itu umum, siapa saja
setiap orang yang zalim, yaitu yang tidak memperhatikan hak orang lain padahal mereka membutuhkan. Kita punya tetangga, tetangga kita nggak bisa makan, kita masih bisa makan, bahkan masih punya lebih dari kecukupan makan kita dan keluarga. Kita tahu tetangga kita lapar, kita diam saja, masuk di situ. Zalim Anda. Pura-pura tidak tahu, diam saja, nunggu orang lain datang membantu. Itu zalim. Apalagi kalau kezaliman itu datang dari seorang pemimpin. Tahu rakyat bantuan. Zalim tidak? Zalim. Nyindir. Ya biarin aja. Ya. Kita sedang menjelaskan ayat Al-Quran. Gitu. Kalau ada yang merasa tersinggung, alhamdulillah. Ya. Berarti masih normal itu. Kalau merasa tersinggung begitu ya. Ya syukur-syukur berubah kalau tersinggung. Jangan tersinggung terus marah. Nah, harusnya tersentuh. Karena ini yang bicara bukan Abdul Latif. Ini yang bicara hakikatnya adalah Allah mengajak bicara kepada Anda sekalian. Gitu. Nah, kalau kita baca Al-Quran itu, kita sedang diajak bicara oleh Allah. Karena Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Ya. Gitu. Jadi jangan merasa terus jadi tersinggung, nggak suka sama yang menyampaikan begitu. Ceramahnya cuma nyinggung orang, misalnya begitu. Nyinggung siapa? Kan saya nggak nyebut nama ya. Tidak menyebut nama, kan nggak ada yang di sini merasa tersinggung ya. Nggak ada di sini, nggak ada yang pelit kok. Nggak ada. Baik. Nah, jadi kalau ada yang merasa begitu, merasa bagaimana? Ya merasa saya kok sifatnya sama seperti mereka tadi ini, nggak suka kalau ada orang datang meminta, gitu. Hati-hati dong. Yang dianggap oleh Allah sebagai pendusta agama, ngaku muslim tetapi pelit. Artinya kalau begitu tidak pantas seorang muslim itu bersifat pelit. Malu deh itu ngaku muslim tapi masih pelit. Ya, masih pelit. Ya, justru kondisi yang ada sekarang harusnya menjadikan kita pemurah, mumpung nih, ya, mumpung. Apalagi sifat berikutnya kita lihat lagi ayatnya. Apa lanjutannya? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan ia tidak mendorong memberi makan orang miskin. Artinya tidak mendorong dirinya sendiri dan juga orang lain untuk memberi makan orang miskin. Artinya Pak, orang miskin itu tidak menunggu uluran tangan Anda dalam bentuk bantuan yang sangat berharga untuk mereka. Ya. Jadi Allah tidak mengatakan dan mereka itu atau dia yang dianggap mendustakan agama ini adalah mereka yang tidak mendorong bikin rumahnya orang miskin. Enggak. Tapi yang disebut itu memberi makan. Siapa sih yang nggak bisa cuma ngasih makanan aja? Sama-sama miskin pun kita masih bisa kadang-kadang. Ya.
Cuma makanan, sebungkus nasi uduk misalnya, cuma berapa itu paling? Paling mahal 10.000. Ya, 10.000 juga udah bagus itu lauknya. Kita berikan sama orang yang miskin, yang pagi dia nggak bisa makan karena harus nyari dulu uang baru dia bisa makan. Kita berikan itu sangat berharga di mata mereka. Ya, sangat berharga di mata mereka. Jadi nggak perlu kita merenovasi rumahnya. Itu kalau belum ada cukup uang untuk itu, memberi makanan pun itu maknanya tu'amil miskin itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya iman, nah, jadi berarti masalahnya di sini adalah keimanan. Siapa mereka yang berani, tidak takut, tidak pelit, tidak kikir, memberikan bantuan terhadap orang-orang miskin ini, dialah orang-orang yang di hatinya ada iman, keyakinan bahwa harta yang diberikan tidak akan mengurangi hartanya. Sedekah yang dia berikan tidak akan mengurangi harta yang dimilikinya. Justru itu akan menambah keberkahan pada hartanya. Karena itu Nabi yang mengatakan, ya, la tanqusu sadaqatun itu min malin, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bal yazdad bahkan akan bertambah dan akan bertambah lagi. Tetapi kalau orang yang tidak punya iman, coba lihat di surat Yasin kita menemukan ada pernyataannya. Apa komentar orang-orang kafir ketika diminta mereka? Komentar mereka bagaimana? Anut'imu man law yasha'ullahu. Apa lanjutannya? Kan apal Yasin mah. Apa itu? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Kata dia, haruskah kami memberi makan orang-orang yang jika Allah menghendaki, bukankah dia mampu untuk memberi makan mereka itu? Hebat ya dalilnya. Benar kan? Yang ngasih rezeki orang kaya siapa? Hah? Yang ngasih rezeki orang kaya siapa? Allah. Yang ngasih rezeki orang miskin siapa? Allah. Jadi kenapa mesti repot? Mesti minta bantuan ke saya, kata dia nih, yang pelit tadi. Kan kalau Allah menghendaki, Allah yang ngasih makan. Udah tungguin aja rezeki dari Allah. Ngapain mesti minta sama orang kaya? Bener nggak begitu? Iya, sepertinya benar ya. Iya ya. Kan Allah yang ngasih rezeki. Ya udah, nggak usah dikasih kalau begitu. Tunggu aja rezeki dari Allah. Nah, jawabannya ya kalau ada yang ngomong begitu tuh, berarti dia ngikutin orang kafir dulu zaman Nabi itu. Jadi itu tuh komentarnya orang kafir dulu begitu. Ya, anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Ya. Nah, kalau sekarang yang sering komen tuh buzzer, Pak. Oh, apa aja yang dilakukan umat Islam selalu dikomentar. Oh, zaman Nabi juga dulu banyak orang-orang munafik itu kerjaannya begitu. Cuma dulu belum ada aja media sosialnya. Gitu. Ya, kalau sekarang bahkan ada media sosial itu. Nah, jadi dulu mengatakan begitu. Nah, jawaban kalau ada yang mengatakan seperti itu, betul itu. Tetapi Allah itu menghendaki bahwa Allah itu memberikan orang-orang kaya kelimpahan rezeki. Mestinya orang kaya ini bertanya, apa apakah untuk saya nikmati?
atau untuk ujian, menguji. Ya, karena kaya miskin hakikatnya kan Allah yang menentukan. Ya. Kaya miskin itu Allah yang menentukan. Dan itu bagian dari ujian hidup. Adanya orang kaya, orang miskin itu ujian. Maka orang-orang yang kaya, yang paham bahwa rezeki itu dari Allah, mestinya dia bertanya, apa tujuan Allah memberikan harta itu kepadanya? Tahu nggak kita apa tujuannya? Cari informasinya dari Allah. Kenapa Allah berikan kekayaan itu kepada mereka yang kaya? Apa tujuannya? Cari di Al-Quran jawabannya. Kalau ingin mendapatkan jawaban itu, karena di Al-Quran semuanya ada jawaban itu. Bahkan di Al-Quran kita bisa menemukan itu. Jadi kekayaan itu diberikan, ya kalau kita baca ayat-ayat yang lain termasuk ini, berartikan pemahamannya dari Al-Ma'un ini nih, ketika Allah memberikan kelebihan harta, sementara ada orang lain yang membutuhkan bantuan, maka Allah menghendaki, yang Allah kehendaki bagaimana? Hah? Maka yang kaya ini kan tuh yang miskin, mereka berhak untuk mendapatkan bantuan itu. Itu jangan beralasan seperti orang kafir tadi. Kalau Allah menghendaki juga mereka nanti makan kok. Iya. Ya, tapi kan dia tetanggamu. Ya. Ya, tetanggamu. Kamu tahu keadaannya. Itu Allah menghendaki engkau diberikan lebih itu supaya kamu dapat pahala. Allah ingin kamu masuk surga karena sebab memberikan bantuan itu. Gitu? Iya, kan nggak rugi toh? Iya, sebetulnya Allah memberikan jalan kebaikan supaya kamu masuk surga dengan cara memberikan bantuan sama si miskin tadi. Terus yang miskin tadi nggak bisa masuk surga dong? Hah? Kalau cuma yang bantu ini yang janjian masuk surga, yang miskin bisa masuk surga nggak? Ya bisa, kan beda ujiannya. Yang kaya ujiannya kekayaannya. Mau bersyukur nggak? Dengan cara membantu yang miskin. Lah si miskin ujiannya apa? Ya kemiskinan. Maka kalau ingin masuk surga, diuji dengan kemiskinan, harusnya apa? Sabar. Itu ya sabar. Sabar itu bukan berarti terus diam saja. Ya sudah kan saya memang orang miskin. Tuh. Berusaha ya, berusaha mencari dengan tetap berdoa kepada Allah, dengan tetap tunduk patuh memperhatikan apa yang diperintahkan Allah. Waktunya sholat, ya sholat. Begitu. Kenapa? Karena saya sabar. Ini ujian dari Allah, miskin nih. Belum ada hati orang kaya yang tergerak membantu saya. Mungkin karena Allah belum menghendaki itu. Nggak apa-apa ya Allah, saya akan tetap patuh kepadamu. Itu sabar tuh berarti orang miskin yang begitu. Masuk surga dia. Karena sebab kesabarannya. Orang kaya masuk surga karena sebab kedermawanannya. Si miskin juga masuk surga karena kesabarannya. Semuanya masuk surga. Tuh. Adil Allah. Ya. Jadi kalau begitu, buat orang yang beriman, keadaannya seperti apapun yang ia jalani, tidak ada yang harus jadi alasan untuk mengeluh. Miskin kan bukan berarti nggak punya kesempatan untuk masuk surga. Nggak apa-apa. Seumur hidup di dunia saya miskin juga. Kan di dunia cuma sementara. Yang penting di akhirat. Jangan sampai saya masuk neraka. Ya. Karena kalau masuk surga,
Tidak ada di sorga yang miskin, nggak ada. Pasti semuanya senang. Tuh, tenang aja. Jadi kalau diuji dengan kemiskinan itu cuma sementara aja, ya, sementara. Gitu. Maka orang yang benar-benar yakin kepada Allah, jadi sebetulnya dalam hal ini nih permasalahannya adalah masalah akidah, masalah iman. Seberapa kuat keyakinan kita kepada Allah, seberapa kuat keyakinan kita akan akhirat. Itu semua yang akan menentukan pada saat kita kaya, apakah mau memberi bantuan kepada yang miskin. Pada saat kita diuji dengan kemiskinan, maka kita tidak memanfaatkan kemiskinan itu untuk meminta-minta, gitu, supaya diperhatikan oleh orang kaya. Menghendaki, maka akan menggerakkan hati orang kaya itu untuk memberikan bantuan kepadanya. Kalau tidak, saya akan berusaha sesuai kemampuan, tidak akan diam saja. Ternyata belum diberikan juga, ya tidak apa-apa, saya akan terus berdoa meminta kepada Allah, karena Dia yang memberikan rezeki itu, bukan orang kaya. Ya, Dia yang memberikan rezeki itu, yang mengatur rezeki itu hanya Allah, bukan orang kaya. Kalau semuanya orang bersikap seperti itu, Pak, ya, orang miskin nggak akan marah ketika nggak dibantu orang kaya. Orang kaya juga nggak akan marah ketika datang ke rumahnya orang miskin yang minta. Berarti justru bersyukur, alhamdulillah, saya nggak usah capek-capek nyari-nyari orang untuk dibantu. Kasih. Enak Pak kalau begitu. Jadi semua kembali pada akidah, keyakinan yang ada di sini. Nggak akan ada yang rugi, tidak ada yang rugi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa lanjutan ayatnya? Masih ada. Berapa menit lagi Isya ini? Masih ada ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini masih ada kaitan sebetulnya dengan ayat yang sebelumnya, walaupun sepertinya tidak ada sambungan, ya. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, ini ayat turun tentang orang-orang munafik. Jadi karakter orang munafik itu adalah, kalau yang disebutkan di awal tadi, berarti salah satunya pelit, tidak mau berbagi. Tuh sifat munafik tuh begitu, Pak. Terus apa lagi? Ini yang disebutkan ayatnya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi sifat orang munafik itu adalah lalai dari mengerjakan sholat. Itu katanya, siapa mereka? Annahum ghafiluna anha, jarang ingat sholat. Fakatsiran ma tafutuhum, bahkan seringkali luput tidak mengerjakannya. Ada yang begitu? Kira-kira sekarang ngaku muslim tapi perilakunya seperti itu, melakukan kegiatan sehari-hari dari pagi sampai sore nggak pernah ingat sholat, bahkan yang ada seringkali luput tidak mengerjakannya karena alasan pekerjaan. Ada nggak yang begitu kira-kira? Banyak kalau itu jawabannya. Bukan ada lagi ya, banyak. Itulah dia yang diancam dengan ayat ini.
Nggak peduli dia suka sholat, tapi sholatnya sesekali. Kalau sholat id saja, itu juga kalau nggak ada PPKM. Kalau ada PPKM kan jadi alasan. Oh, saya nggak sholat, PPKM. Na'udzubillah, na'udzubillah, ya. Diancam tuh dengan ayat ini. Jadi yang lalai dari mengerjakan sholat, dari mengerjakan sholat bahasanya, ya, berarti lalai dari melaksanakannya. Termasuk yang terkena ancaman dengan ayat ini adalah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat kecuali mereka mengerjakannya di akhir waktu. Mepet sebentar lagi mau masuk sholat berikutnya baru dia mengerjakannya. Itu dia yang terkena ancaman dengan ayat ini. Ada nggak di sini? Ya? Sini nggak ada. Ya? Alhamdulillah nggak ada. Ditunda terus. Udah tahu masuk waktu sholat, masih terus saja. Hati-hati ya. Harusnya begitu dengar azan langsung nah tuh yang sering saya sampaikan. Yang bagus itu begitu azan langsung sholat, jangan begitu sholat langsung azan. Hah? Begitu dia sholat zuhur, nggak lama azan asar. Itu berarti di akhir waktu dia mengerjakannya. Ya walaupun sah-sah saja, gitu. Tapi ya, terancam dengan ayat ini. Bersyukurlah Pak, Allah itu tidak berfirman allazina hum fi salatihim sahun. Banyak yang terkena ancaman kalau itu bahasanya. Tapi bahasanya an salatihim, yang lalai dari sholatnya, bukan yang lalai dalam sholatnya. Kalau bahasanya yang lalai dalam sholatnya, kita kena semua Pak. Mau siapa yang lagi sholatnya anteng 100% dari takbir sampai salam ingat Allah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Biar jadi imam juga sama. Ya. Iya. Apalagi lagi banyak masalah. Maka ya ancamannya itu ditujukan kepada yang lalai dari melaksanakan sholatnya. Gitu. Oh kalau tapi bahwa tidak ada orang yang bisa selamat dari munculnya lintasan pikiran di hatinya yang muncul pada saat dia sholat. Termasuk Rasulullah itu pernah tergoda, gitu. Dapat baju baru, perhatian Nabi ketika sholat kepikiran terus dengan jubahnya itu. Apa yang dilakukan Nabi? Selesai sholat itu jubahnya langsung dicopot dan disuruh dibalikin lagi Pak. Oh kenapa? Ini jubah sudah mengganggu konsentrasi sholat saya. Ada sahabat yang lagi sholat ingat kebun yang dia miliki, terus saja mikirin kebunnya. Akhirnya itu kebunnya disedekahkan. Ya Rasulullah, ini kebun saya sedekahkan hari ini juga. Kenapa? Kebun ini sudah mengganggu sholat saya. Wow, kalau sekarang ada yang begitu Pak, datang ke Takwa 4 itu, saya sedekahkan tuh mobil saya. Kenapa? Mengganggu sholat saya. Mustahil dah sekarang ada yang begitu ya. Nah, jadi yang diancam itu adalah yang lalai dari melaksanakan sholat. Apalagi sifat orang munafik itu yuraun, ria. Ria itu bagaimana? Pamer,
Bahkan disebutkan orang munafik dulu zaman Nabi itu, mereka itu mau sholat kalau terlihat dan diketahui oleh orang-orang muslim. Kalau tidak diketahui oleh orang-orang Islam, mereka nggak akan sholat. Kalau ada orang, ada yang kenal, sholat. Kalau jauh dari temen, dari tetangga, nggak ada yang kenal, mah ya cuek aja. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Ya. Tapi kalau ada, sama loh, kayak mereka tuh berarti, ya. Apalagi sifatnya, wa yamna'unal ma'un, enggan memberikan bantuan dengan barang yang berguna, walaupun kecil. Al-ma'un itu perkakas asalnya, perkakas perabotan rumah, Mbak. Jadi orang munafik itu salah satu cirinya, dengan tetangga itu tidak mau saling bantu, walaupun hanya sekedar meminjamkan perabotan barang. Misalnya tetangganya lagi masak, minjem ulekan, nggak dikasih. Walaupun cuma minjem itu penggorengan. Itu ciri orang munafik. Pelit gitu tuh. Ya, jangan begitu dong ya. Insya Allah di sini mah nggak ada ya. Ya, walaupun juga jadi tetangga, kalau ada apapun jangan ngandelin tetangga, gitu ya. Dikit-dikit minjem, dikit-dikit minjem. Keenakan. Baik, tapi intinya seperti itu Pak ya. Insya Allah bisa dipahami. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya, kita bisa mengambil pelajaran dari surah Al-Ma'un ini ya, dan kesempatan untuk kita berbagi. Sebentar lagi akan datang Muharram ini ya, memperhatikan orang anak-anak yatim nih di bulan Muharram. Yuk kita luangkan sebahagian harta kita untuk membantu mereka. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.